Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, di bulan Rabiul Awal ini kita akan mengingat kisah yang luar biasa tentang Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat mulia yang kita cintai dan mencintai kita semuanya. Kisah ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah nasihat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabatku semua, aku ingin bertanya apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Dan setiap apa yang Rasulullah SAW sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat." Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semuanya para sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah SAW." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku akan minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasah." Lalu Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah SAW, siap untuk memukul Nabi Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Wahai Ukasah, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu.
Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, wahai Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Kemudian Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain, masih kecil. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon kepada Ukasah, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasah ya. Ini urusan kakek dengan paman Ukasah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas, sedangkan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata lagi, wahai Rasulullah, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menahan rasa lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ukasah, wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepadamu. Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya, ia buang jauh-jauh, kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku, wahai Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya.
Seumur hidupku aku bercita-cita, wahai Rasulullah, dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah. Semua sahabat menitikan air mata, meneteskan, menguraikan air mata terseduh-seduh. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini sangat mengharukan. Detik-detik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan sesuatu yang terakhir. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, bila ada air mata, ingin membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di akhirat kelak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa rindu kepada umatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.